Motornya habis dilapis Scotland tapi kurang puas sama hasil glossinya. Pasti glossinya redup kan? Tenang, Sapporo Ultimate punya solusinya. Mau tahu solusinya seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Halo bro dan sis, balik lagi di channel YouTube Aneka Ragam. Oke, setelah waktu itu Mimin bikin konten tentang stiker karbon yang dilapis clear menggunakan 2K81, ternyata banyak juga nih yang tanya, Min, bisa nggak stiker Scotland atau decal dilapis clear menggunakan 2K81? Nah, jawabannya jelas bisa bro dan sis. Nah, terus kenapa sih banyak yang tanya tentang hal itu? Oke, mungkin menurut sepengalaman Mimin, hasil akhir permukaan dari Scotland itu kan nggak bisa flat bro dan sis. Udah pasti kulit jeruk, dan kulit jeruknya itu nggak bisa dihilangin karena nggak bisa dipoles. Apalagi kalau pakai stiker Scotland yang murah. Nah, itu pasti glossinya itu drop banget bro dan sis. Oke, mungkin sebelum Mimin bahas lebih lanjut, Mimin mau kasih tahu dulu nih alasan kenapa orang-orang itu lebih pilih Scotland dibanding repaint, terutama di bagian warna utamanya. Nah, mungkin alasan kenapa lebih pilih Scotland itu karena mungkin sebagian orang itu pingin cat originalnya itu tetap awet bro dan sis. Jadi oleh karena itu mereka pilih Scotland dibanding di repaint ulang. Nah, tapi sebetulnya itu pilihan masing-masing lah ya. Jadi kalau memang lebih nyaman menggunakan Scotland, ya boleh pilih Scotland, tapi kalau lebih pingin pen ya pilih repaint bro dan sis. Jadi itu selera masing-masing. Nah, mungkin di video kali ini Mimin bakalan bahas gimana caranya supaya hasil akhir dari Scotland itu bisa menyamai hasil repaint, dalam arti super duper klimaks buat bro dan sis. Dan salah satu cara supaya hasil permukaannya itu lebih benar-benar glossy yaitu dilapisi clear atau pernis. Nah, tapi ingat ya, nggak semua clear itu bisa untuk melapisi bahan stiker Scotland ataupun decal. Nah, terus apa sih keunggulan stiker Scotland yang dilapis clear? Nah, keunggulannya, selain looknya itu bisa jauh lebih glossy, dengan dilapis clear ini juga bisa memproteksi Scotland atau decalnya dari baret-baret halus. Jadi kalau misalkan udah dilapis clear, ada baret-baret halus, nah tinggal dipoles aja bro dan sis. Aman kok. Oke, mungkin udah pada nggak sabar lagi nih buat lihat cara pengaplikasiannya seperti apa. Yuk langsung aja kita ke workshop. Nah bro dan sis, jadi sekarang Mimin lagi di workshop dan Mimin bakalan langsung tempel Scotland-nya di body Honda Beat ini. Nah, kurang lebih untuk Scotland seperti ini. Ini Mimin pilih warna hitam sengaja supaya kelihatan nih hasil akhirnya seperti apa. Nah, jadi untuk proses pemasangannya, yang pertama pastinya sesuaikan dengan ukuran bodinya. Setelah sesuai, nanti kita akan pasang langsung di medianya menggunakan alat heat gun, udah pasti ya, supaya nanti proses fitting stikernya itu lebih enak. Nah, oh ya, ada informasi nih. Jadi body Honda Beat ini udah Mimin repaint menggunakan warna OY05, kurang lebih warnanya seperti ini. Nah, jadi nanti ada beda ya antara warna yang ada di body ini dengan warna si stiker Scotland-nya. Oke bro dan sis, gak usah panjang lebar lagi, sekarang kita langsung aja pasang Scotland-nya di body motor Honda Beat ini. Yuk. Oke bro dan sis, akhirnya proses pelapisan Scotland-nya udah selesai. Ini hampir keseluruhan
body Honda Beat ini dilapis menggunakan Scotch-Lite, kecuali bagian yang ini ya. Nanti bagian yang pengait body ini nanti Mimin bakalan masking menggunakan masking tape. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya mungkin nggak sempurna banget ya Prudensis ya, karena Mimin nggak jago-jago banget untuk pemasangan stiker Scotch-Lite seperti ini. Ya adalah bagian-bagian yang ada gelembungnya, terus juga ada bagian yang ya lipatan-lipatan sedikit lah, kurang lebih seperti itu Prudensis. Tapi secara keseluruhan hasilnya seperti ini. Nah, mungkin di sini Mimin mau nunjukin dulu sebelum dilapis clear menggunakan 2K81. Hasil dari stiker Scotch-Lite. Ini stiker Scotch-Lite-nya kualitasnya cukup bagus lah dan ternama juga ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini Prudensis. Ya. Permukaannya cukup banyak kulit jeruknya. Tuh, kurang lebih seperti ini. Ya bisa dibilang glossy ya bisa. Ini cukup glossy. Cuman untuk mendapatkan hasil glossy yang super duper climax bird dalam arti flat ini agak sulit karena stiker Scotch-Lite seperti ini nggak bisa dipoles Prudensis, nggak bisa diamplas poles. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah hasilnya. Ya, banyak banget kulit jeruknya dan nanti Mimin bakalan lapis menggunakan 2K81 Clear Coat HS. Nah, untuk pengaplikasiannya nanti Mimin kasih tahu. Oke Prudensis, sekarang Mimin mau masking tape dulu bagian pengait body ini. Setelah itu kita akan lanjut ke proses pengecatan. Oke Prudensis, tadi Mimin udah nyemprotin plastik primer dulu sebelum naik ke clear 2K81 ini. Dan sekarang Mimin bakalan lanjut ke penyemprotan clear 2K81 di media spare part yang sudah dilapisi oleh Scotch-Lite dan juga plastik primer. Yuk langsung aja kita aplikasikan. Nah Prudensis, ini dia hasil setelah dilakukan proses pengekliran lapis kedua clear 2K81 Clear Coat HS. Min, kok hasilnya kelihatan masih ada tekstur kulit jeruknya? Nah, hal itu sangat wajar Prudensis, karena itu bawaan dari permukaan Scotch-Lite-nya. Berhubung Scotch-Lite itu nggak bisa diamplas, jadi tekstur kulit jeruknya pasti ke bawah-bawah sampai permukaan clear. Tapi tenang Prudensis, nanti setelah kering kita akan amplas dan poles sampai hasilnya benar-benar super duper climax bird. Oke Prudensis, akhirnya kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses poles ala Mimin 2.1. Nah, jadi untuk body Honda Beat ini tadi sebelumnya udah Mimin amplas menggunakan amplas kering atau dry sanding. Nah, untuk penggunaan grade amplasnya Mimin gunakan amplas nomor 1200, 2000 dan juga 3000. Kurang lebih hasilnya seperti ini Prudensis. Nah, udah lumayan mulus kan? Nah, setelah diamplas seperti ini, Mimin akan lanjut ke proses finishing poles. Oke, untuk polesnya Mimin step satunya pingin coba menggunakan wall pad seperti ini nih. Nah, sebelumnya sih Mimin nggak terlalu sering menggunakan wall pad seperti ini, tapi untuk di project kali ini kita bakalan coba menggunakan wall pad seperti ini. Tujuannya untuk mempercepat proses cutting. Cutting itu sebutan dari step 1 dari proses poles. Nah, yang keduanya Mimin akan tetap menggunakan pad berwarna kuning, dan yang ketiga Mimin juga akan tetap menggunakan pad berwarna hitam.
Oh ya, untuk Bro dan Sis mungkin yang belum terlalu sering melakukan proses poles, Mimin gak sarankan menggunakan wallpad seperti ini ya. Karena wallpad seperti ini cukup rentan sekali apabila terlalu lama melakukan proses poles di titik yang sama. Karena akan menyebabkan cat yang dipoles rusak, Bro dan Sis. Nah, nggak mau kan catnya rusak. Jadi jangan coba-coba kalau misalkan Bro dan Sis baru pertama kali atau jarang banget melakukan poles. Tapi untuk Bro dan Sis yang sering melakukan proses poles, boleh nih rekomen menggunakan wallpad seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bro dan Sis. Untuk proses-prosesnya, gimana? Gampang kan? Menurut Mimin sih yang agak susahnya itu di pemasangan stikernya. Karena Mimin nggak jago-jago banget. Jadi ya kalau ada minus-minus ya nggak apa-apa Bro dan Sis. Tapi secara keseluruhan hasilnya itu, mantep banget kan? Nah, jadi di sini Mimin nggak cuman asal nge-clear Scotland aja, tapi Mimin juga di sini nguji dulu dyer cut-nya, terus setelah aman baru Mimin share ke Bro dan Sis supaya ketika Bro dan Sis pakai jadi nggak cuma-cuma. Percuma kan kalau hanya bisa melapisi tapi nggak tahan lama. Nah, sayang kan, malah buang-buang duit, ya nggak? Jadi dengan publishnya video ini, sebelumnya Mimin udah memastikan cara yang Mimin praktekkan di video ini aman untuk ditiru. Jadi untuk sekarang-sekarang buat Bro dan Sis yang pingin bodi motornya di Scotland, udah nggak usah khawatir lagi finishingnya drop. Tinggal lapis aja menggunakan 2K81. Ini hasilnya. Super duper klimaks banget. Oke, mungkin untuk Bro dan Sis yang penasaran, kira-kira cat yang ada di bawah ini aman atau enggak? Terus Scotland-nya itu masih gampang banget nggak dikelupas? Nah, sekarang Mimin bakalan praktikkan nih di spare part yang ini. Kita akan buka Scotland-nya dan kita akan lihat cat yang ada di bawahnya itu aman atau enggak. Nah, kebetulan Mimin sengaja dibuat seperti ini supaya pada saat pengelupasannya itu gampang Bro dan Sis. Nah, mungkin teknik seperti ini bisa dibilang seperti PPS ya, PPS Bro dan Sis. Nah, kita akan lihat apakah aman. Ini aman Bro dan Sis. Ini agak susah sih bukan. Nah, mungkin dari sini Bro dan Sis bisa lihat ya, hasil atau cat yang sebelumnya itu masih bagus banget Bro dan Sis, nggak terganggu gitu. Jadi nggak ada reaksi leleh terhadap si stikernya ketika setelah dilapis menggunakan clear 2K81. Nah, gimana Bro dan Sis? Aman banget kan cat yang sebelumnya atau cat yang ada di bawahnya? Nah, jadi jangan khawatir bermasalah. Cat originalnya masih tetap aman. Oh ya, ngomongin tentang PPS nih. Kita juga punya produk terbaru yaitu 3K81 yang bisa dijadikan sebagai PPS. Nanti Mimin bakalan bikin videonya khusus dan kita akan review
apakah benar 3K81 bisa digunakan sebagai TPS. Stay tune aja di channel YouTube Aneka Ragam. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih buat Prudansis yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sapporo, always innovating, always outstanding.